Assalamualaikum teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga kalian senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita kembali bertemu di bincang buku edisi ke-8. Di edisi yang ke-8 ini saya akan membahas sebuah buku yang sudah ada di dekat saya ini, berjudul Srintil, Pusaka Saujana Lereng Sumbing. Baik, buku ini berbicara tentang komoditas tembakau. Jadi buku ini disusun oleh penulis ketika Indonesia sedang rame-ramenya dengan isu mengenai tembakau atau rokok pada waktu itu. Jadi waktu itu sedang rame-ramenya muncul pengubahan. Jadi ada wacana bahwa beberapa lahan tembakau akan diubah menjadi tanaman lain. Tentu ini menjadi cukup atau masalah yang cukup kompleks. Jadi waktu itu muncul demo besar-besaran terutama di daerah Karsidenan Kedung. Buku ini dikisahkan dengan gaya reportase yang sangat bagus. Hal ini tidak terlepas karena Elva Laili, penulis dari buku ini, adalah seorang wartawan, sehingga dia menyusun buku ini dengan mudah untuk dibaca. Baik, kisah tentang Srintil. Jadi sebagai awalan, Srintil adalah jenis kualitas tembakau. Jadi bukan jenis tembakau, tapi jenis kualitas tembakau. Ya, beda ya. Kalau jenis tembakau ini berarti tanamannya, mungkin tembakau A, tembakau B, tembakau C. Tapi kalau jenis kualitas itu adalah tanaman tembakau itu bisa mencapai level menjadi tembakau srintil. Nah, jadi mengapa penulis tertarik untuk mencari tembakau srintil ini? Karena yang pertama harga. Pada tahun 2011 harga tembakau srintil 1 kilogramnya itu mencapai Rp500.000. Bahkan pada tahun 2015 harga 1 kilogram tembakau srintil itu menyentuh angka 1,25 juta. Ya, pada tahun 2011 itu harga 500.000 itu 1 kilo itu setara dengan harga 1 gram emas murni 24 karat. Maka kemudian penulis sangat tertarik. Nah, ketertarikan penulis terhadap tembakau srintil ini membawa penulis ke sebuah daerah yang bernama Dusun Lamuk Legok, Kecamatan Dusun Lamuk Legok, Desa Legok Sari, Kecamatan Tlogomulyo di Kabupaten Temanggung. Ya. Bagi saya pribadi yang pernah beberapa kali mengunjungi Temanggung, ya, kisah-kisah yang ada di buku ini membuat saya sedikit nostalgia dan merindukan daerah itu. Ya. Dan bagi saya yang memang berasal dari daerah yang tidak familiar dengan tanaman tembakau, kisah-kisah dalam buku ini sangat informatif. Nah, kisah diawali dari desa Legok Sari, ya, lebih tepatnya pada Dusun Lamuk Legok. Penulis dengan sangat jelas mendeskripsikan keadaan Dusun Lamuk Legok, di mana tanahnya sudah cukup bagus, bahkan rumah warganya ya, itu sudah terbangun dengan sangat bagus, temboknya permanen, bahkan tingkat. Ya. Ini semua karena tadi usaha tembakau itu. Nah, dan juga penulis menjumpai sebuah hal menarik ketika apa? Ketika di sebuah daerah bernama Kledung. Kledung ini perbatasan antara Wonosobo dan Temanggung. Penulis menjumpai beberapa orang itu menjemur tembakau dengan sebuah alat yang bernama rigen. Nah, jadi ketika tembakau dijemur, ternyata ketika para penjemur tembakau ini akan pulang, mereka tidak berasal dari daerah Kledung ini. Mereka berasal dari daerah Parakan, masih di wilayah Temanggung. Tapi cukup membuat penulis terkejut, oh ternyata hanya untuk menjemur tembakau, para petani tembakau itu sampai mencari beberapa tempat-tempat di luar kecamatan mereka. Bahkan konon katanya di buku ini disampaikan bahwa ada beberapa tempat yang sampai harus disewa jauh-jauh hari ketika musim menjemur tembakau itu tiba.
Buku ini kemudian mengisahkan perjalanan penulis menuju ke dusun Lamuk Legok. Sebelumnya juga ada beberapa flashback, seperti contoh ketika penulis ini kecil, penulis menjumpai ada cara unik menaksir harga tembakau. Jadi ketika penulis pada masa kecil, dia ikut neneknya ke pasar, kemudian menggunakan sistem barter. Neneknya membarter cengkeh, jadi neneknya membawa cengkeh, kemudian akan dibarter dengan tembakau. Nah, cara menaksir harganya ini menarik ya. Jadi cara menaksir harga tembakau adalah dengan cara dihirup aromanya ya. Dihirup aromanya. Semakin dalam aroma dari tembakau ini, maka harganya akan semakin mahal ya. Jadi waktu itu tidak ada harga khusus untuk sebuah tembakau. Jadi tembakau akan dihargai berdasarkan kualitas, dan kualitas itu terjadi lewat tadi proses mencium aroma dari tembakau. Ini adalah suatu hal yang menarik disajikan. Termasuk juga kemudian diceritakan bagaimana tembakau tidak melulu atau tidak selalu identik dengan aktivitas merokok. Karena di situ juga diceritakan aktivitas nyirih atau nginang di bahasa Banyumasnya. Jadi di situ bagaimana tembakau berfungsi atau juga kalau boleh dikatakan dikonsumsi oleh kaum perempuan untuk kegiatan nyirih atau nginang ini. Selain itu, kemudian dijelaskan juga perbedaan antara rokok dan kretek. Nah, bagi orang awam seperti saya, rokok dan kretek ya sama saja. Termasuk juga penulis mengakui sebagai orang awam antara rokok dan kretek ya tidak ada bedanya. Tapi kemudian ternyata beda ya. Rokok itu hanya sekadar tembakau yang kemudian digulung dengan kertas. Bahkan juga diterangkan bahwa terkadang juga tembakau itu digulung dengan klobot. Klobot itu kulit jagung yang sudah mengering. Tapi ketika gulungan itu ditambah cengkeh, ditambah kemenyan, maka itu kemudian menjadi kretek. Nah, ini flashback sebelum penulis sampai ke daerah atau dusun Lamuk Legok tadi. Ketika sampai di dusun Lamuk Legok, penulis masuk ke kantor desa Legok Sari, dan kemudian oleh kepala desa menunjuk Pak Sutopo atau Pak Topo yang merupakan kadus dari dusun Lamuk Legok untuk mendampingi penulis melakukan penelitian di dusun Lamuk Legok ini. Mengapa dusun Lamuk Legok dipilih? Karena tembakau serintil ini tidak serta-merta bisa muncul di semua wilayah. Jadi ada 3 wilayah kalau tidak salah, 3 kecamatan di Kabupaten Temanggung yang kemudian diterangkan sebagai daerah yang sangat terkenal untuk menghasilkan tembakau serintil. Pak Topo ini kemudian membawa penulis bertemu dengan sesepuh yang bernama Mbah Karmin. Mbah Karmin ini sudah sangat berpengalaman dalam dunia pertembakauan. Pengalaman 60 tahun sebagai petani tembakau membuat Mbah Karmin sangat paham mengenai tembakau serintil. Bahkan Mbah Karmin punya beberapa koleksi tembakau serintil. Kemudian ditunjukkan kepada penulis dan mengatakan bahwa tembakau serintil ini ketika dicium akan memunculkan aroma salak dan nangka. Penulis berulang kali mencoba mencium aroma tembakau serintil ini dari beberapa tembakau koleksi Mbah Karmin. Hasilnya sia-sia. Penulis mengatakan bahwa ternyata hanya sekadar untuk mencium tembakau sendiri butuh teknik khusus, butuh pengalaman tersendiri. Penulis mengatakan bahwa matanya sampai pedih, hidungnya pedih karena terlalu sering mencium tapi tidak menemukan aroma salak dan tembakau. Selain mengisahkan tentang tembakau atau nanti juga tembakau serintil, buku ini dengan sangat bagus juga mengisahkan tentang keadaan geografis dan sosiologis masyarakat dusun Lamuk Legok. Jadi bagaimana masyarakat dusun Lamuk Legok itu terbiasa menyapa dengan kencang, dengan suara kencang ketika masuk musim panen ya. Karena itu terbiasa. Atau juga dikisahkan bagaimana kebiasaan masyarakat dusun Lamuk Legok menjadikan tukang sayur sebagai informan, penyalur informasi ya. Jadi tukang sayur ini dapat informasi dari mana. Satu hal yang menurut saya paling menarik ya, dari sekian banyak informasi menarik yang saya dapatkan, bahwa
Dusun Lamuk Legok ini mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari di rumah mereka itu dari beberapa mata air yang ada di lereng Gunung Sumbing. Nah, sebagai bentuk perawatan fasilitas air tersebut ditariki iuran dari masyarakat Dusun Lamuk Legok dengan nama Jimpitan Sewu Selawe. Nah, ya, maksudnya Jimpitan Sewu Selawe itu adalah apa? Maksudnya setiap 1000 penghasilan dari warga atau dari masyarakat itu, dari keluarga itu mendapat penghasilan setiap 1000 penghasilan, maka wajib mengeluarkan Rp25 dari 1000 itu untuk membayar zakatnya dalam rangka perawatan air. Jika kita hitung-hitung secara cermat, Rp25 dari 1000 ini adalah 2,5%, ya. Zakat, ya, ini adalah zakat mal yang ditentukan 2,5% dari harta. Jadi setiap 1000 keluar Rp25. Berarti kalau dapat penghasilan 1 juta dikeluarkan zakatnya 25.000. Ya, di Dusun Lamuk Legok ini terkenal dengan istilah Jimpitan Sewu Selawe. Nah, buku ini sangat informatif, menyajikan informasi terkait tembakau serintil. Jadi perjalanan tembakau serintil mulai dari menanam, merawat sampai agar tembakau itu bisa menjadi tembakau serintil dikisahkan dengan sangat detail. Termasuk menurut saya yang paling menarik adalah tidak hanya sekadar menceritakan tembakau serintil, tapi juga menceritakan kondisi sosiologis geografis masyarakat sekitarnya. Dan bagi teman-teman yang dari Karsidenan Kedung, khususnya Temanggung, Wonosobo, saya kira penting untuk membaca buku ini sebagai bentuk nostalgia, apalagi teman-teman Wonosobo dan Temanggung yang berada di luar daerah mereka, jadi sedang merantau. Mungkin kalau beli di toko buku sedikit susah, tapi kalian bisa membeli di toko-toko online. Baik, terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe agar kita semakin semangat dalam berbagi ilmu ke siapa saja. Sampai jumpa di Ngerasani Buku edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.